ATIF Channel, All Thing About Football. Yuk, mari kita hari ini kita akan membahas hasil pertandingan kemarin antara Italia versus Spanyol dan Inggris versus Denmark. Yuk teman-teman, mari kita bahas bareng-bareng ya untuk review hasil pertandingan, yang mana pertandingan yang cukup seru. Dua-duanya sampai ke perpanjangan waktu, dan Italia versus Spanyol sampai adu penalti, sedangkan Inggris hanya sampai perpanjangan waktu. Oke, let's go. Untuk Italia teman-teman, Italia versus Spanyol, yang mana kedua tim menggunakan formasi yang sama, yaitu 4-3-3 dengan memasang seorang satu striker murni dan dua wing ya. Untuk Italia sendiri itu sudah bukan hal yang awam ya. Dia menempatkan Gianluigi Donnarumma ya, Donnarumma di posisi goalkeeper menggantikan Gianluigi Buffon yang pensiun. Kemudian di Lorenzo kanan, Bonucci dan Chiellini tengah, Emerson Palmieri kiri. Kemudian di tengah ada Nicolo Barella, Jorginho dan Marco Verratti. Kemudian di center forward ada Ciro Immobile, di wing kanan ada Federico Chiesa, di wing kiri ada Lorenzo Insigne. Kemudian untuk di lawan ya, di Spanyol menggunakan kiper Unai Simon, kemudian Azpilicueta di kanan, Jordi Alba di kiri, di tengah ada Aymeric Laporte dan Eric Garcia. Kemudian tengah ada gelandang jangkar Sergi Busquets, kemudian ditopang oleh Koke dan Pedri. Kemudian center forwardnya Dani Olmo, didukung oleh Mikel Oyarzabal di kanan dan Ferran Torres dari City di sebelah kiri. Pertandingan itu cukup berimbang ya. Untuk babak kedua, Dani Olmo digantikan Alvaro Morata. Untuk pertandingan ini, untuk Italia, gol pertama diciptakan oleh gol pertama Italia diciptakan oleh Federico Chiesa melalui suatu placing ya yang cukup halus untuk tidak bisa dijangkau oleh kiper Unai Simon. Kemudian di menit 69 disamakan oleh pemain pengganti Dani Olmo, Alvaro Morata ya. Dua-duanya yang unik adalah pemain Juventus ya, pemain Juventus yang aktif ya. Dua-duanya bisa menciptakan gol. Ya, pertandingan itu akhirnya diselesaikan sampai perpanjangan waktu, terus-menerus tidak ada hasil atau mencetak gol dari kedua tim. Akhirnya diselesaikan oleh adu penalti. Nah, ini untuk pada babak adu penalti ini Italia mendapatkan giliran menendang lebih dahulu. Namun Manuel Balotelli yang ditunjuk sebagai kunci pertama gelandang Sassuolo itu akhirnya gagal menjalankan tugas. Sebagiannya mampu ditepis Unai Simon. Kemudian beruntung bagi Italia, penendang pertama Spanyol Dani Olmo juga gagal, sehingga hasilnya sama 0-0. Setelah itu 4 eksekutor dari Italia mampu menuntaskan tugas dengan baik. Mereka adalah Andrea Belotti dari Torino, Federico Bernardeschi dari Juventus, dan Jorginho. Sementara dari kubu Spanyol hanya ada 2 eksekutor yang berhasil, yakni Thiago Alcantara dan Gerard Moreno. Adapun Alvaro Morata gagal ya menyerangkan gol ke gawang Gianluigi Donnarumma. Alhasil mungkin Alvaro Morata serba salah lagi ya, soalnya dia kesulitan sekali dalam mencetak gol ya. Mungkin tim ini adalah baru dibentuk daripada Euro ataupun Piala Dunia sebelumnya. Namun banyak PR yang harus dilakukan oleh Luis Enrique untuk memperbaiki gaya atau permainan dari tim Spanyol. Tapi yang penting saya rasa seorang pelatih di Eropa biasanya dikasih kesempatan lebih lama. Nah, ini saya perbandingkan ya untuk pertandingan kedua antara apel dengan bola ya. Apel dengan bola. Nah, seperti pertandingan yang kedua itu di Inggris dan Denmark. Buah apel merah itu Denmark, bola besar itu Inggris ya.
Denmark sebenarnya walaupun bolanya kecil atau senjatanya kecil, tapi dia adalah kecil-kecil cabai rawit. Inggris besar belum tentu juga bagus ya, di track zaman atau ditarik ke belakang mundur. Inggris sangat kesulitan untuk mencapai babak semifinal atau perempat final di Piala Dunia ataupun Euro di sebelumnya. Namun kali ini dia sampai semifinal, bagus ya. Namun di pertandingan tadi malam saya rasa Inggris kurang cihui kayak bilang. Mereka hanya beruntung karena Sterling ya di babak perpanjangan waktu dia dijatuhkan, tapi dalam tanda kutip ya, bukan benar-benar dijatuhkan. Dia melakukan diving hampir 70%, 80% dia diving. Tidak ada body charge, hanya sentuhan ringan. Dan wasit tidak berpikir panjang dan tidak mau melihat VAR ya. Padahal di liga-liga besar sudah menggunakan VAR, begitu juga di Euro. Harusnya seorang wasit itu meminta saran pada asisten. Mungkin kalau tidak puas, seharusnya dia melihat VAR ya, melihat VAR diulang-ulang 1-2 kali. Oh nggak pas. Kalau dia memang melihat VAR, harusnya tidak dikasih penalti ya. Inggris ya, padahal Inggris juga menurunkan pemain yang bagus sebenarnya ya. Imbang lah permainan Inggris dan Denmark ya. Sebelum saya melanjutkan mengkilas tadi masalah penaltinya Sterling, jatuhnya Sterling ya, ini saya perlihatkan dulu formasi berhubung saya tadi menunjukkan apel dan bola dulu ya. Jadi Inggris itu menggunakan formasi 4-2-3-1 ya, 4-2-3-1. Pemainnya pemain berkelas semua ya teman-teman ya. Oke, untuk kiper Jordan Pickford, kanan Kyle Walker, ke tengah John Stones dan Harry Maguire, kiri ada Luke Shaw. Oke, kemudian pemain tengahnya mereka adalah Declan Rice dan Phillips. Kemudian sayap kanan Bisaka, kemudian Mason Mount di tengah, Raheem Sterling di kiri, dan Harry Kane di tengah ya. Denmark menurunkan formasi 3-4-3 menyerang ya, dengan kiper Kasper Schmeichel, putra dari Peter Schmeichel. Kemudian ada Andreas Christensen, Simon Kjær, Jan Vestergaard, kemudian JMSP, Delaney, Husberg, Larsen. Di lini serang ada 3 striker murni, Martin Braithwaite, Kevin Dolberg, dan Martin Damsgaard. Pertandingan berjalan alot ya, di mana Denmark unggul terlebih dahulu dari suatu free kick dari Martin Damsgaard yang cantik dan seperti banana shoot. Luar biasa, bagus sekali tendangannya, melekuk, menukik, sehingga Jordan Pickford kesulitan untuk menjangkau tendangan dari siapa itu Damsgaard ya. Kemudian di babak kedua atau di babak pertama ya, akhir itu disamakan oleh Harry Kane. Pertandingan berjalan alot ya sampai dilakukan perpanjangan waktu dan terjadilah tragedi yang seperti saya sampaikan tadi. Si Raheem Sterling atau sayap kiri mereka nomor 10 melakukan atraksi atau drama di situ, sehingga wasit tanpa pandang bulu diberikan penalti dan otomatis penendang sukses. Oh ya, ralat teman-teman, yang gol pertama Inggris itu bukan Harry Kane ya, tapi gol dari Simon Kjær ya. Kemudian penalti yang Sterling jatuh itu ditendang oleh Harry Kane. Untuk pertandingan itu memang cukup keras ya. Di satu sisi Denmark walaupun dianggap kuda hitam, tapi dia mampu ya mengimbangi dari Gareth Southgate ya.
luar biasa. Jadi cukup menarik lah teman-teman. Oke ya, untuk berita itu kita lanjut ke gosip ya. Cukup ya antara Italia Spanyol dan Inggris Denmark. Cukup. Kita lari ke info gosip transfer pemain ya. Yang mana ada Sergio Ramos yang pindah dari Real Madrid ke PSG ya. Itu juga mengagetkan karena dia adalah seorang kapten dari klub Real Madrid. Dia pindah ke PSG dengan kontrak 2 tahun ya, sampai 2023. Kemudian Alessandro Tonali itu secara permanen pindah ke AC Milan di kontrak hingga 2026 dari Brescia ya. Kemudian Paul Pogba ini ada gosip atau rumor dibidik oleh Paris Saint-Germain, tapi kayaknya sulit deh kalau mau beli Paul Pogba. Namun tadi yang tidak mungkin deh untuk Sheikh Mansour ya, pemilik dari Paris Saint-Germain. Kemudian ada pendapat dari mantan back MU Parker bahwa transfer Jadon Sancho itu kurang bagus ya. Lebih baik MU sebenarnya membeli Declan Rice dan akan menjadi pembelian yang sempurna untuk bekas klubnya itu. Ia mengimplikasikan bahwa Rice harusnya lebih diperhatikan ketimbang menebus Jadon Sancho dengan harga yang cukup mahal, 77 juta pound sterling. Sangat luar biasa memang. Tapi Jadon Sancho itu kan pemain baru setahun atau 2 tahun di Dortmund. Harusnya tidak terburu-buru ya untuk pindah, karena itu akan bisa mematikan karirnya dia, karena dia belum matang sebenarnya untuk pondasinya dia seperti apa. Seperti Cristiano Ronaldo ya, dia pindah dari Sporting Lisbon, di MU dia digodok bersama Sir Alex Ferguson sehingga menjadi seorang pemain yang berkualitas. Nah, ini Chelsea ada isu siapkan dana 150 juta pound sterling demi Haaland. Juara bertahan Eropa itu percaya diri bahwa Dortmund akan menerima tawaran itu. Kalau saya Haaland itu juga harusnya tidak usah pindah dulu. Dia belum teruji 100% apa ya, bermusim atau 3-4 musim dia butuh di sana untuk membuktikan bahwa dia memang layak berharga mahal, daripada dia karirnya singkat ya, seperti pemain kayak Morata, kayak beberapa pemain lain kayak Torres akhirnya mati kutu di Chelsea. Begitu juga Shevchenko. Kemudian Mikkel Damsgaard ya dibanderol 40 juta. Performa menonjol winger timnas Denmark ini, Mikkel Damsgaard, sepanjang Euro menarik minat sejumlah klub untuk memboyongnya. Langsung sang pemain pun langsung dipagari Sampdoria dengan bandrol tidak kurang 40 juta. Dia pemain Sampdoria ya. Jadi dia pemain Sampdoria yang mungkin nggak kita sorot sama sekali ya di Sampdoria. Ternyata dia bermain bagus di Euro. Balotelli gabung dengan Adana Demirspor Turki. Dia dari Monza pindah ke Turki ya. Kemudian Arsenal bersedia pinjamkan Bellerin, mengizinkan Hector Bellerin bergabung dengan Inter lewat status pinjaman musim panas ini. Namun Inter jika setuju membeli pemain tersebut di akhir perjanjian, bahwa The Gunners menginginkan biaya transfer sebesar 25 juta pound. Oke ya teman-teman ya. Itu beberapa info dari kita dari ATAF ya, All Things About Football, mengenai review hasil pertandingan Italia versus Spanyol, kemudian diikuti oleh Inggris versus Denmark, dan beberapa berita transfer terbaru. Jadi transfer itu ada yang sudah terjadi, ada yang masih isu ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi moga aja bisa terjadi ya. Semoga aja liga untuk musim depan ini lebih seru, baik Liga Italia, Spanyol, Inggris, Jerman maupun liga-liga yang lain termasuk Turki. Semoga lebih baik dan untuk bisa ditonton dan sudah ada penontonnya. Karena suatu pertandingan kalau tidak ada penontonnya tidak seru. Ya seperti kita nonton lewat TV aja,
Oke lah, kita kalau jauh nonton lewat TV, tapi suasana hiruk pikuk ya yang kita sayangkan yang sepi ya teman-teman ya. Jadi kita berdoa aja semoga liga-liga cepat pulih, termasuk Liga Indonesia ini yang vakum tanpa ada kabar ini kapan dimulai liga. Ya mungkin ya teman-teman ya. Jadi stay tune terus, pantau channel aku di ATAF, All Thing About Football. Kita akan mengabarkan seputar transfer pemain, isu-isu terhangat seputar pemain sepak bola dunia, begitu juga review pertandingan ya. Jangan lupa ya, ikuti terus ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, and share ya teman-teman. Jadi kita biar semangat untuk membuat channel yang baru. Oke teman-teman ya. Sampai jumpa di lain waktu.